Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua Semanda. Saya Bu Nurul Zahra, BK SMA Negeri 2 Malang, ingin memperkenalkan seperti apa BK di Semanda. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 Malang. Kemarin ketika dilaksanakan tes potensi akademik, anak-anak masih memakai atribut dari sekolah asal masing-masing. Bagi yang nggak kenal, apalagi seragamnya juga beda, tidak menyapa, duduk sendiri-sendiri. Ketika kesulitan pun masih menegur, masih kelihatan sekali sungkan, tidak ada komunikasi yang aktif, terlebih lagi dengan didukung dengan situasi kita saat ini. Nah, sekarang sejak Anda sudah dinyatakan terdaftar di SMA 2 dan melakukan daftar ulang, sekarang Anda semua sudah bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 2 Malang. Jadi sudah bukan dari SMP sini sana, dari keluarga ini, tapi kita sudah menjadi satu keluarga, keluarga Semanda Malang. Oke, ke depan saya berharap anak-anak bisa lebih tersemangati untuk terus bisa mengembangkan diri, maju bersama dengan Semanda. Pada kegiatan kita kali ini sangat awal ya, Ibu ingin mengajak anak-anak mengenal sedikit awal tentang seperti apa BK di Semanda. Yang tentunya mungkin di SMP juga ada kegiatan BK, tetapi tentu warnanya beda-beda. Nah, Ibu ingin menyamakan persepsi semua sama siswa baru yang ada saat ini, angkatan 2021-2002, punya persepsi yang sama tentang BK kita. Nah, seperti apa BK kita? Bu akan jelaskan. Oke, pertama yang perlu dipahami adalah tentang pengertian BK. Nah, seperti apa BK? BK di SMA 2 tetap sesuai dengan apa yang menjadi panduan kita selama ini, bahwa kita melaksanakan kewajiban kita itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, untuk apa BK ada? Pengertiannya adalah pelayanan bantuan yang diberikan pada peserta didik baik individu maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Kita sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, baik itu melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, SK menteri, kita melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Tujuan dari BK sendiri yaitu memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seluruh peserta didik secara optimal ya. Jadi di masa 3 tahun ke depan ini Anda benar-benar diharapkan bisa benar-benar mengembangkan dalam situasi apapun. Apakah nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring, daring, berapa persen, entah itu 50%, 25%, apapun yang ada kondisinya, tetap semua anak-anak punya kesempatan untuk terus mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, itu yang terpenting. Nah, BK di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama pemahaman, diantaranya ya pemahaman, kemudian ada pencegahan, ada pengentasan, ada pemeliharaan dan pengembangan, serta fungsi advokasi. Nah, diantaranya pemahaman, ini seperti apa? Diantaranya anak-anak diajak berkegiatan di mana mereka dipahamkan, mulai dari pemahaman dirinya, lingkungan di sekitarnya, sampai lingkungan sekolahnya, mungkin jauh lebih luas dari itu juga. Nah, kemudian dengan dia memahami dirinya, lingkungannya, diharapkan dia bisa tercegah atau mencegah masuk dalam situasi yang membuat dia mengalami kesulitan yang tak
kendali. Nah, karena setiap orang pasti ada kesulitan yang dihadapi, tapi bagaimana dia mengatasi kesulitan yang dimiliki, itu yang menjadi hal penting yang harus dipahami. Kemudian ada fungsi pengentasan. Nah, ini ketika anak mengalami masalah atau dia mengalami pilihan situasi, disitulah kita juga membelajarkan anak-anak bisa mengambil keputusan, mengentaskan kesulitannya secara mandiri. Jadi bukan kami, kadangkala ada pemahaman yang keliru. Ayo kita ke BK supaya dapat solusi. Bu, saya harus milih jurusan apa yang cocok buat saya. Nah, misalnya seperti itu. Ini banyak dialami kelas 12. Untuk masuk ke dunia lanjut, ke studi lanjut, tetap pengambil keputusannya adalah mereka yang melakukan. Nah, di situ kita mengajak, menggiring, membelajarkan anak-anak untuk bisa mengambil keputusannya secara mandiri dengan berbagai macam pertimbangan. Kami di sini hanya membantu, membantu mendorong anak-anak untuk termotivasi, membuat pertimbangan-pertimbangan sampai nanti dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, memelihara apa yang sudah baik dan terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian fungsi advokasi, ini luas sekali. Ketika dia mengalami masalah, dia mengalami konflik, kita akan melakukan pendampingan. Nah, itu diantara, misalnya kemarin ada yang mungkin mengalami adaptasi dengan situasi yang baru, kurang bisa. Nah, sehingga yang awalnya itu pembelajarannya lancar, tidak ada hambatan, tiba-tiba begitu ada situasi baru, dia sulit segera menyesuaikan diri. Nah, disinilah BK membantu. Bagaimana dia menghadapi permasalahannya, karena permasalahannya meluas, harus terkait dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tuanya, dan sebagainya. Sehingga hal-hal ini kita akan langsung melakukan pendampingan, memediasi, membantu dia, mendampingi untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, itu contoh-contoh fungsi BK. Nah, BK berperan dalam 4 bidang, ya. Bidang apa saja? Yang pertama adalah bidang pribadi, jadi bimbingan pribadi. Kemudian ada bimbingan belajar. Nah, kemudian sosial dan karir. Nah, jadi hal-hal ini semua bisa kita gali bersama, kita kembangkan bersama. Termasuk kesulitan-kesulitan yang muncul biasanya dikelompokkan dalam 4 bidang bimbingan ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang terpenting juga BK ini mengajak anak-anak adalah mengenal diri dan lingkungan serta mengembangkan diri dan karirnya. Nah, ini yang sangat penting, mengenal diri dan lingkungannya terlebih dahulu. Sebab kadangkala tanpa itu dikenal dengan baik, anak-anak akhirnya tidak tahu harus seperti apa. Nah, contohnya situasi saat ini. Situasi saat ini sudah tidak bisa lagi situasi yang ditunggu. Nanti kalau saya rajin sekolah, rajin belajar, nunggu nanti kalau masuk ketemu lagi dengan Bapak Ibu guru. Nah, ternyata sampai sudah 1 tahun berlalu, seperti apa persentase kita ketemu dengan Bapak Ibu guru? Nah, apakah kita harus sukses, harus berhasil menunggu ketemu dengan Bapak Ibu guru? Nah, itu salah satu bagaimana kita perlu mengenal diri dan lingkungan kita dengan baik. Nah, yang pertama tujuannya adalah dengan mengenal itu, anak mengenal, siswa mengenal, peserta didik mengenal dan memahami siapa dirinya. Oh, saya adalah pelajar. Selain pelajar, saya juga seorang anak. Dengan situasi ini, apa yang terjadi? Nah, lalu bagaimana saya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada? Belajar saya bagaimana? Status saya sebagai anak membantu orang tua harus bagaimana? Nah, itu salah satunya. Kemudian siswa mengenal dan memahami lingkungannya meliputi lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, sosial, budaya, dan masyarakat yang luas. Apalagi sekarang dengan sistem digital yang seperti ini, anak-anak benar-benar diharapkan mampu melihat ke depan bekal apa yang harus saya perkaya untuk diri saya. Nah,
Kemudian pengenalan dan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan itu dikerahkan untuk pengembangan diri siswa dalam segenap aspek pribadinya, termasuk pengembangan arah karir yang hendak diraihnya di masa yang akan datang. Nah, ini itulah pentingnya dari diri sendiri, punya kelebihan apa yang bisa dikembangkan, lalu situasi ke depan seperti apa, saat ini bagaimana. Nah, itu butuh kemandirian dan kerja keras, semangat yang tinggi, itu luar biasa. Nah, kemudian Ibu ingin menceritakan tentang kegiatan layanan BK yang biasa kita berikan kepada anak-anak. Di antaranya adalah layanan orientasi atau pengenalan seperti yang kami lakukan saat ini, kemudian informasi, kemudian ada penempatan dan penyaluran, itu diantaranya peminatan, kemudian penempatan studi lanjut ya ke perguruan tinggi nanti, kemudian ada layanan pembelajaran, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok, serta beberapa layanan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian beberapa contoh kegiatan layanan BK ya. Nah, ini situasi ruang BK. Ruang BK kita, jadi kita ada 4 guru BK. Di situ ada terlihat situasi, ada anak yang masih menunggu, ada anak yang konsultasi. Ini kegiatan selain konsultasi juga wawancara ya. Saat itu kegiatan wawancara tentang KBC, nah, komitmen KBC, kelas belajar cepat. Kemudian ada layanan konseling individual. Kita juga ada tempat khusus bagi mereka yang benar-benar ingin mengungkapkan secara nyaman, benar-benar privacy terjaga. Nah, di situ ada ruang khusus. Kalau misalnya memang konselingnya enggak apa-apa Bu, di sini ada, di ruang depan itu juga masih bisa ya. Kemudian juga ada layanan konseling kelompok. Mungkin mereka yang mengalami permasalahan hampir sama. Nah, itu juga bisa melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, bisa lesehan, bisa duduk di atas, yang penting anak-anak nyaman untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Ada juga layanan konferensi kasus, jadi apabila memang ada beberapa permasalahan yang membutuhkan kedalaman penanganan sehingga melibatkan orang tua, pihak manajemen sekolah dan sebagainya, biasanya kita laksanakan konferensi kasus. Nah, ada juga ini contoh bimbingan kelompok, sebetulnya masih banyak sekali ya contoh-contohnya. Ini bisa dilakukan di sini, bisa dilakukan di gazebo, di dalam kelas, untuk layanan-layanan bimbingan kelompok ini. Karena kelompok ini ada kelompok kecil, juga ada kelompok besar. Ini layanan konsultasi. Nah, ini mereka yang mengalami permasalahan. Nah, ini anak-anak beberapa kadang-kala memakai seragam bebas ya, karena ini ada kegiatan yang memang tidak mewajibkan untuk pakai seragam. Tetapi sebetulnya untuk kegiatan di sekolah maupun kegiatan ada banyak hal yang harus mematuhi berseragam, memakai baju yang rapi dan sopan. Kemudian ada pula, nah ini kegiatan sebelum pandemi ya. Ini kegiatan sebelum pandemi di tahun 2018. Jadi ini kegiatan pengenalan studi lanjut sebelum dan sesudah pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi itu ketika ada edufair, pameran perguruan tinggi, kita bawa anak-anak ke sana, kita dampingi. Tetapi begitu situasinya berbeda, kita pakai Zoom meeting, kemudian kita Google Meet, atau misalnya ada dari perguruan tinggi tertentu memberikan sosialisasi, anak-anak kita berikan linknya, seperti itu. Kita betul-betul harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini persiapan kita ketika pembelajaran daring ya. Jadi Bapak Ibu guru pun terus belajar, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, ini ada yang menggunakan Zoom meeting, meskipun dalam perjalanan juga tetap dilaksanakan ketika jadwalnya sudah ada. Kemudian mungkin ini juga ada video call, karena kelas kecil, kelompok kecil kita lakukan bisa menggunakan video call. Nah, atau mungkin ketika luring. Nah, ini situasi luring kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalnya itu ada kegiatan di lapangan, bisa dilakukan di lapangan.
Kemudian ini yang kegiatan yang saya ambil contohnya ini tentang kegiatan klasikal saat ini. Jadi satu kelas itu bisa dibagi menjadi 2 ruang ya. Ini kebetulan kelasnya kelas besar jadi cukup 1 kelas. Nah. Oke, sekarang Ibu ingin memperkenalkan 4 guru BK ya. Tadi di depan di awal saya lupa memperkenalkan. Jadi guru BK di SMA 2 ini sementara ini ada 4 orang guru BK ya. Semuanya ibu-ibu, semuanya cantik. Yang pertama saya sendiri, Bu Nurul Zahra. Nanti yang kedua ada Ibu Agustini. Jadi Ibu Agustin, beliau paling senior yang ada di Semanda, BK paling senior. Kemudian ada Ibu Sita, memakai kacamata dan berkerudung seperti saya. Dan ada Bu Makfiratul Amalia yang paling cantik dan paling muda. Nah, itu 4 dari guru BK. Mohon maaf, saya tidak hafal nomor teleponnya, tapi kami akan sangat siap dihubungi untuk melayani anak-anak konsultasi baik melalui WA ataupun melalui telepon, khususnya pada jam kerja. Di luar jam kerja pun kami insya Allah akan siap tetap melayani. Demikian mungkin informasi pengenalan tentang BK yang bisa Ibu lakukan saat ini. Nanti ke depan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Semoga semua bisa dalam kondisi sehat, bisa menyesuaikan dengan situasi apapun yang ada, tetap tersemangati, tetap terjaga motivasinya untuk bisa berhasil di Semanda ini. Saya akhiri untuk kegiatan BK awal pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.